Oke, halo guys. Jadi kembali lagi di channelnya Kudan Digital. Jadi di sini saya pengen menjawab pertanyaan seputar video saya yang pertama. Di sini nih video yang ketiga itu lumayan banyak banget penontonnya sama komentarnya. Tapi mohon maaf belum bisa kebales satu-satu. Jadi di sini saya pengen membahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi di sini udah ada seri terbaru dari Bika di Steady Pro. Tapi yang serinya 2024, jadi dari segi fitur atau spesifikasinya juga masih mirip sama yang 2023. Cuma di seri 2024 ini dari boot quality-nya itu lebih bagus ya. Jadi di sini udah ada kayak port eksternal untuk LED, yang ini udah bisa magnet kayak gitu. Terus dari bahannya ini boot quality-nya sangat bagus. Oke, lanjut kita ke pertanyaan pertama. Jadi saya bakalan memilih pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke saya atau para customer atau para teman-teman semua dari user LVB2QD1. Jadi di sini pertanyaan cara nyambungin ke APK-nya gimana, Bang? Oke, jadi untuk seri B Steady itu ada beberapa jenis aplikasi yang kita harus download. Biasanya di produknya atau di dusnya itu udah ada seri-seri aplikasinya, soalnya biasanya beda seri B Steady Pro atau Multi atau yang lainnya itu bakalan beda aplikasinya. Jadi kita lihat aplikasinya itu dari dalam boxnya di bagian sini nih ada aplikasinya. Kalau di sini namanya B Steady Q. Jadi kita tinggal download aja. Pertama kita masuk ke Play Store nih, kita tinggal ketik yang namanya Bika B Steady Q. Jadi seperti ini nih kalau kelihatan nih, nanti biar di screenshot sedikit. Terus kita tinggal install, tinggal kita buka. Jadi langkah pertama biasanya Bang kok udah download, Bluetooth udah dinyalakan tapi nggak bisa connect. Jadi untuk lokasi biasanya kita harus nyalain. Jadi lokasi GPS di HP itu harus nyalakan terus ya biasanya. Terus Bluetooth jangan lupa dinyalakan. Oke, tinggal kita connect. Jadi kita pasang dulu. Oke, kita pasang. Seperti biasa kita balancing dulu ya. Ini karena masih baru, sekalian review sedikit-sedikit dari produknya Bika. Nah, Bluetooth-nya di gimbal itu bakalan nyala kalau kita nyalain gimbalnya. Jadi kalau kita mau konekin, yang langkah pertama ya kita nyalakan gimbalnya. Oke, terus kita tinggal pilih koneksi. Di sini kan teman-teman bisa milih ya untuk koneksinya ke Bika seri apa. Jadi di sini ada Bika B Steady Pro Ultimate, terus ada B Steady Pro XS. Jadi kita nyari ke seri yang B Steady Pro yang biasa. Jadi kalau kita salah aplikasi nanti juga nggak bisa koneksi. Jadi kita di sini udah ada Bluetooth, kita tinggal klik, sambungkan, oke, pasangkan. Oke, kalau udah connect ya kita pilih aja. Dan ini ada settingan yang perlu dinyalakan kayak perizinan gitu. Oke, kamera kita izinkan saat aplikasi digunakan, mikrofon juga kita izinkan. Oke, jadi perizinannya kita harus oke ya. Biar bisa connection, pilih dulu. Nah, di sini udah langsung terkoneksi. Nah, cara ngecek dia udah terkoneksi atau belum itu kita bisa pencet tombol record atau zoomnya di bagian sini. Jadi kalau kita bisa ngezoom, zoom in, zoom out, berarti dia udah terkoneksi. Oke, itu pertanyaan pertama. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Oh, dari @SPOCO_Dongkim. Oh, SPOCO_Dongkim. Apakah bisa dipakai untuk live streaming YouTube? Terima kasih jawabannya. Jadi kalau untuk live streaming YouTube itu sebenarnya bisa aja ya. Jadi kalau kita mau pakai live streaming itu kita nggak bisa menggunakan aplikasi. Jadi fitur aplikasinya seperti kayak record dari tombolnya atau kita zoom dari tombolnya di sini nggak bisa. Jadi kalau untuk pengguna Android itu kita nggak bisa gunain tombol tag record atau zoom ini kalau kita nggak pakai aplikasi. Jadi kalau live streaming tetap kita bisa nih, misal kita nyalakan tanpa istilahnya aplikasi tetap bisa digunakan. Jadi mode-mode di gimbal kayak pan follow, tilt follow-nya itu bisa digunakan semua, dan joysticknya juga bisa digunakan tanpa ada kendala. Cuma di sini kurangnya kita nggak bisa record dari tombolnya. Jadi kalau buat live streaming ya kita bisa sih tetap stabil. Cuma dia nggak bisa kayak log tracking kayak gitu, nggak bisa, atau object tracking dia nggak bisa. Oke, seperti itu cukup jelas teman-teman. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas udah balancing tapi pas dinyalain gimbalnya tetap miring, itu gimana ya ngatasinnya? Dari @dedi_darmawan. Oke, jadi kita udah balancing tapi masih miring pas dinyalakan.
itu biasanya kendalanya bisa karena power motornya atau putaran motornya yang berbeda sih. Jadi biasanya kalau misal kita udah balancing normal terus pas dinyalain tetap miring, coba kita standarin dulu. Jadi ini ada tombol retake atau kembali ke posisi semula, atau isinya reset untuk tombol ini, klik 2 kali. Nah ini bakalan kembali semula. Kalau masih miring itu berarti di pengaturan motornya atau di pengaturan aplikasinya kita bisa pilih yang namanya kalibrasi. Biasanya di sini ada kalibrasi untuk gimbal atau untuk motor. Biasanya di settingan terus ada gimbal, ada pilihan gimbal auto calibration. Jadi di sini ada pilihan auto calibration. Sekitar 40 detik dia bakalan kayak kalibrasi gitu. Tandanya seperti ini. Nah nanti kalau udah nyala ting ting ting, nah itu berarti udah oke. Putaran motornya bakalan seimbang dan beban motornya juga seimbang. Kalau masih misal miring, nah itu biasanya motornya perlu dikalibrasi ulang, ya kita servis dulu sih. Tapi biasanya kalau itu udah jangka yang lama sih kalau seperti itu. Kalau udah nggak bisa dikalibrasi secara otomatis, ya nanti masuknya ke servis. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari @kangwargi. Oke, Pak Wargi. Ya, ini pertanyaannya, Bang, apakah cocok untuk semua HP atau spesifikasinya tertentu saja, Bang? Yang terima kasih. Oke, jadi untuk ngomongin kayak fiturnya atau kompatibel dengan HP itu bisa semua seri HP Android ataupun iOS. Sebenarnya itu masalahnya cuma satu, di aplikasinya. Jadi kalau kita nggak bisa download aplikasinya, fitur kayak record dan tombol dan tracking itu nggak bisa digunakan. Jadi istilahnya kita bisa download aplikasinya, fiturnya bisa digunakan semua. Oke, jadi untuk istilahnya kalau untuk compatible HP bisa di semua seri HP. Ini dari @hidarpurnama1514. Assalamualaikum Mas, kenapa ya pakai aplikasi BKB SteadyQ kok gelap hasilnya gambarnya? Oke, jadi di pengaturan aplikasinya itu kita juga bisa settingan kameranya kita. Jadi mungkin masih belum lihat atau belum tahu cara settingnya. Oke, kita ajarin nih cara nyeting biar kameranya nggak gelap hasilnya. Oke, kita konekin dulu ke aplikasinya. Tadi aplikasinya di sebelah sini, tak buka lagi. Oh, sebentar lagi loading teman-teman. Hasil kameranya kok gelap. Oke, jadi kita bikin settingan dulu caranya. Oke, ini kita pilih ke mode video dulu ya. Oke, mode video. Pertama nih kita atur resolusi di videonya kita. Jadi di sini kita misalnya maksimalin di resolusi kameranya, mungkin ya sesuai handphone teman masing-masing. Di sini kalau HP saya sih masih HP yang dikit noob lah. Di sini cuma bisa sampai 1080 30 fps. Oke, jadi kita maksimalin di 1080 30 fps. Jadi kita untuk settingan kameranya secara manual tuh kita di sini. Ini ada kamera. Nih kita atur di professional mode. Jadi di sini ada professional mode. Jadi ISO-nya ini kan biasanya dibikinnya auto nih. Kita bisa kayak manual nih, jadi kita bisa ngatur ISO-nya ini biar terang sesuai yang kita mau. Oke, ini ada ISO, ada shutter speed. Jadi shutter speednya ini untuk ngatur kecepatan gerakan di videonya. Nanti kalau biar nggak patah-patah ya kita akan cepet lah. Berapa ya? Mungkin 30, 40, 60 ya. Terus ISO-nya kita bikin paling terang lah, kita mungkin sampai ke 400 nih atau 450. Nah ini udah cukup terang dari hasil kameranya. Jadi kita bisa setting manual teman-teman. Ataupun misal kita nggak pakai aplikasi, mau pakai lewat HP langsung juga bisa nih. Pakai record 1080 30 fps, terus ISO-nya tadi udah disetting, shutter speed-nya juga udah disetting. Oke, kita bisa cek lihat hasilnya apakah masih gelap atau lampunya. Ini lampunya nggak terlalu terang sih. Oke, bisa lihat teman-teman, cukup terang dan cukup bagus. Paling nggak kita setting manual lah, kita tahu cara settingan kamera. Kalau nggak tahu nanti bisa tag saya. Atau yang mau konsultasi untuk penggunaan gimbal selain Brika juga boleh loh. Bisa langsung ke store-nya Kuda Digital, nanti bisa ketemu saya. Nanti tolong cantumkan nama Instagram saya di sini. Ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kolbiku Channel. Tanya Mas, kenapa Brika Steady Pro 2023 saya kok dimatikan lampu indikator baterainya terus gak mati ya? Oke, jadi indikator di sini ya teman-teman. Ini biasanya indikatornya tuh emang mati, cuma kadang waktu kita klik sekali itu nyala seperti ini. Nah ini indikator untuk baterainya masih berapa persen. Jadi kita bisa mengetahui indikator baterainya itu masih ada atau enggak. Itu diklik sekali aja. Kalau misal pas dimatikan kok masih nyala seperti ini, ditunggu aja. Biasanya dia bakalan mati sekitar 30 detikan. Kalau misal emang nyala terus,
kemungkinan mungkin ada yang perlu servis sih, soalnya biasanya tetap harusnya mati. Buat masnya mungkin bisa dicek ke servisnya dulu. Kalau ngecas mungkin juga jangan terlalu lama, jadi kalau udah full kita cabut aja, jangan terlalu overcharge, itu bisa merusak baterai, soalnya kan baterai tanam. Oke, dari Mr. Joseph, Bang, itu kamera HP kita menghadap ke depan, kalau mau syuting selfie gimana pakai aplikasinya? Oke. Jadi sebenarnya di fitur aplikasinya itu juga udah ada mode selfie-nya ya temen. Ini tak ajarin, ini kayaknya mungkin butuh pengenalan yang lebih. Jadi di fitur, nah kok lampunya mati? Tak baterainya bung. Cut dulu teman-teman. Ngomong-ngomong nih lampunya mati ya. Menggunakan kamera depan waktu kita pakai aplikasi. Oke, jadi kita konekin dulu aplikasinya. Mohon maaf tadi agak kepotong videonya. Oke, jadi kita konekin dulu ke aplikasi seperti biasa, connect ke gimbal, kita koneksiin Bluetooth, jangan lupa dihidupkan, lokasi juga dihidupkan. Jadi biasanya kalau misal kayak gini nih, kita nggak bisa koneksi atau nggak bisa diklik seperti ini kan nggak bisa diklik nih, nggak bisa muncul Bluetoothnya. Jadi kita tutup aplikasinya dulu, jadi close tab aplikasi. Jadi aplikasinya kita tutup, terus kita buka ulang. Jangan lupa kita pilih ke B-Steady Pro, karena kita pakainya B-Steady Pro. Koneksi, oke, udah connect seperti ini. Terus Bang, gimana caranya menggunakan aplikasi waktu kamera depan? Oke, jadi di VC ini tuh sebenarnya udah ada settingannya atau ada modenya di kamera ya. Di kamera itu udah ada modenya nih. Nah, di sini langsung pindah ke mode selfie. Nah, seperti ini nih. Kita kalau mau bikin kayak video make up tutorial nih, kita bisa kayak pakai trackingnya, motion tracking atau face tracking, tinggal dibikin kotakan aja ke bagian layarnya seperti ini sesuai wajah kita. Nah, milihnya itu di sini nih, kalau mau tak ajarin. Ini kan ada kayak kotak terus persegi patah di bagian sini. Ini ada objek, ada face tracking. Jadi kita milihnya ke face karena kita mungkin pengen bikin video. Jadi kalau kena wajah nih bakalan nge-track. Oke, seperti ini. Bang kameramen, tolong Bang di videoin Bang dari sini Bang. Nah, seperti ini. Jadi kita pilihnya tuh dari sini nih. Nah, ini kan ada off, mati, atau kita pilih objek. Kalau ke objek kita tandain aja di layar. Terus atau face. Kalau face ini pasti kena ke wajah. Jadi kalau kita gerak, iya seperti ini bakalan nge-track ke posisi kita. Iya, yang penting gerakannya masih bisa kebaca sama fitur aplikasinya sih. Kalau kita gerakannya udah kayak ekstrim gitu, dia bakalan susah juga. Oke, seperti itu tutorialnya. Dari fitur gimbal Brika ini di semua gimbal HP atau gimbal kamera bakalan mirip-mirip sih. Jadi kalau kita mau belajar sebenarnya dari awal tuh ya sistemnya pengoperasiannya bakalan mirip. Cuma kalau di kamera itu biasanya lebih ya susah sih, karena butuh aksesoris yang harus kita pasang kayak gitu. Lebih banyak aksesoris yang kita perlukan. Kalau di gimbal HP ini lebih simpel sebenarnya. Oke, ini dari @spasi_perpres. Ini bisa minta nomor WA. Waduh, kalau nomor WA nanti bisa langsung ya DM aja di Instagram nih. Instagram saya di sini atau Instagram toko di sini nih. Bisa bertanya. Atau WA admin toko juga bisa nih di sini. Nanti tolong editin di sini ya Bang kameramen. Mas, bisa potret enggak untuk B-Steady Pro 2021? Ini @compitekno8185. Jadi kalau potret bisa atau enggaknya itu biasanya ini tinggal lihat aja nih di penjepit HP-nya atau di holder HP-nya itu bisa diputar atau enggak. Nah, kalau bisa diputar itu berarti bisa potret. Biasanya kalau seri yang lama ini ada sistem lock-nya di bagian belakang. Cuma kalau untuk Brika 2021 saya lupa. Seharusnya sih bisa. Oke, di sini pertanyaan terakhir nih berkaitan dengan aplikasi dari @muaziul_khairul_siregar 8148. Ini pertanyaannya. Aplikasinya ada 3. Yang bagus yang mana ya, Mas? Oke, jadi kalau aplikasinya itu memang ada banyak, ada 3 lebih sih, soalnya ada beberapa seri. Nah, aplikasinya bagus yang mana? Karena beda seri itu beda aplikasi dan kadang nggak bisa dikoneksikan. Jadi kita gunakan sesuai serinya. Jadi di sini udah ada serinya nih. B-Steady ya kita buat seri B-Steady Pro 2024-2023 itu pakainya B-Steady Q. Oke, karena kalau kita pakai aplikasi yang lain, B-Steady Pro biasa itu nggak bisa dikonekin. Udah pernah nyoba berulang kan. Oke, segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jadi kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan untuk masalah di gimbal stabilizer, khususnya di Brika B-Steady Pro. Buat teman-teman yang masih pertanyaannya bisa langsung DM atau langsung balas chat komentar di bawah ini. Oke, buat yang pengen request atau video selanjutnya pengen bahas apa, bisa langsung DM Mimin ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.
cut. Wis pirang jam nih? Cukup.